Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Titin Jenanilete. I'm student of Hairun University, 3rd semester. Oke, pada video ini kita membahas beberapa materi dan ada 5. Dan pertama yaitu tentang reduplication, dan kedua tentang morphology and affixation, dan ketiga tentang inflection, dan keempat tentang morphophonemic, dan yang terakhir yaitu compounding composition. Baik, pada materi pertama kita membahas tentang reduplication atau reduplikasi. Apa sih yang dimaksud dengan reduplikasi? Jadi, reduplikasi adalah istilah linguistik yang mengacu pada pengulangan suatu kata untuk menciptakan kata baru dengan makna yang dimodifikasi dalam banyak bahasa, termasuk bahasa Inggris. Reduplikasi digunakan untuk menyampaikan serangkaian makna seperti intensifikasi, pluralisasi, atau pengulangan. Example of reduplication in English include words like chit-chat, zigzag, and Pitter-Potter. Reduplikasi adalah fitur umum dalam banyak bahasa di seluruh dunia dan memainkan peran penting dalam memahami struktur dan evolusi bahasa. Itu adalah beberapa contoh reduplikasi. Pengulangan kata tersebut mungkin menyiratkan bahwa definisi tersebut akan lebih resmi dalam beberapa hal. Terkadang reduplikasi mengulangi keseluruhan kata seperti pada contoh definisi dan di lain waktu. Hanya mengulangi sebagian kata, baik itu keseluruhan kata atau potongan kata seperti huruf pertama atau bunyi lainnya. Reduplikasi adalah proses morfologis di mana akar atau batang sebuah kata diulangi. Proses reduplikasi sebagian besar tidak produktif secara tata bahasa dalam bahasa Inggris. Dengan kata lain, bahasa Inggris tidak menggunakan proses pengulangan kata untuk menciptakan bentuk kata baru. Faktanya, bahasa Inggris adalah salah satu dari sedikit bahasa yang tidak menggunakan reduplikasi sebagai sarana untuk mengubah atau menghasilkan kata secara tata bahasa. Misalnya saja dalam bahasa lain, bahasa Melayu menggunakan reduplikasi untuk menyatakan pluralitas. Kata house adalah rumah, dan bentuk jamaknya houses adalah rumah-rumah. Dalam bahasa Tagalog, reduplikasi digunakan untuk menunjukkan pluralitas, pengulangan atau intensifikasi suatu kata. And some example of reduplication in English include boo-boo, zigzag, chit-chat, flip-flop, ping-pong, and knick-knack. Here are a few more examples of reduplications from literature and pop cultures. Dan materi kedua kita membahas tentang morphology and affixation. Sebelum kita membahas tentang affixation, apa sih morphology itu? Dalam bahasa Inggris, morphology adalah ilmu yang mempelajari kata, pembentukannya, dan hubungannya dengan kata lain dalam bahasa yang sama. Ini menganalisis struktur kata dan bagian kata seperti batang, akar, awalan, dan bagian akhir. Morfologi juga mengkaji bagian-bagian ucapan, intonasi, dan tekanan, serta bagaimana konteks dalam mengubah pengucapan dalam makna sebuah kata. Ya, baik, itulah dia tentang morfologi. Dan selanjutnya tentang affixation or afiksasi. Jadi, pengertian afiksasi adalah kita lihat sebagai suatu proses morfologi di mana sekelompok huruf atau imbuhan dilekatkan pada suatu kata dasar atau akar kata sehingga membentuk suatu kata baru. Terkadang kata baru tersebut memiliki arti yang benar-benar baru dan terkadang hanya memberi kita lebih banyak informasi tata bahasa. For example, adding the affix s to the end of the word apple tells us there is more than one apple. Affix merupakan salah satu jenis morfem terikat yang artinya tidak dapat berdiri sendiri dan harus muncul berdampingan dengan kata dasar untuk mengetahui maknanya. Example, on its own, the affix ing doesn't really mean anything. However, placing it at the end of a buzzword, such as walk, to create the word walking,
Let us know that the action is progressive, ongoing. Memahami arti dan penggunaan imbuhan dapat membantu kita menguraikan arti kata-kata yang tidak diketahui. Di sini ada 3 jenis imbuhan. Pertama prefix, kedua suffix, dan terakhir circumfix. Prefix adalah imbuhan yang diletakkan di awal kata dasar. Awalan sangat umum dalam bahasa Inggris, dan ribuan kata bahasa Inggris mengandung awalan. Awalan bahasa Inggris yang umum termasuk in, im, an, non, dan re. Awalan biasanya digunakan untuk membuat kata dasar menjadi negatif atau positif, misalnya tidak bermanfaat, dan untuk mengungkapkan hubungan waktu, misalnya prasejarah. Cara misalnya kurang berkembang, dan tempat misalnya extraterrestrial. Here are some common English words with prefix: impolite, autobiography, hyperactive, irregular, midnight, outrun. Dan kedua yaitu suffix. Jika prefix berada di awal kata dasar, suffix berada di akhir kata dasar. Suffix yang umum termasuk full, less, at, ing, as, dan an. Saat kita menambahkan suffix pada kata dasar, proses afiksasinya bersifat derivational atau infleksional. Jadi, apa sebenarnya maksudnya? Jadi, ketika arti kata atau kelas kata, misalnya kata benda, kata sifat, kata kerja, dan lain-lain, berubah total, maka prosesnya bersifat derivational. Misalnya, menambahkan R di akhir kata dasar teach akan mengubah kata kerja mengajar menjadi kata benda guru. Afiks turunan adalah salah satu cara paling umum untuk membentuk kata-kata baru dalam bahasa Inggris. Some examples of words with derivational suffix include lovable, change the verb love to an adjective quickly, change the adjective quick to an adverb. Dan jenis terakhir yaitu circumfix. Dalam afiksasi, circumfix kurang umum dibandingkan prefix dan imbuhan, dan biasanya melibatkan penambahan imbuhan pada awal dan akhir kata. Example, enlighten, unattainable, incorrectly. Dan materi ketiga kita membahas tentang infection atau infeksi. Apa sih infection itu? Jadi, infection atau infeksi adalah suatu bentuk morfologi, proses pembentukan kata yang mengubah kata dasar untuk menunjukkan makna gramatikal dan kategori seperti tense, aspek, angka, suasana hati, atau orang. Biasanya kata-kata yang diinfeksikan melewati sebuah afiksasi proses, di mana sebuah huruf atau sejumlah huruf ditambahkan ke kata dasar untuk menunjukkan perubahan tata bahasa. For example, sing, singing. Di sini akhiran infleksional ing menunjukkan tindakan sedang berlangsung. Namun, ada juga beberapa tikungan tidak beraturan yang tidak mengikuti tipikal afiksasi proses, dan kata dasar diubah ejaannya, pengucapannya, atau tetap sama. Sip, sip. Berbeda dengan infeksi biasa yang biasanya mengikuti aturan yang ditetapkan, tidak ada aturan seputar infeksi, tidak beraturan yang perlu diingat. Infeksi dan tata bahasa seperti yang tadi disebutkan, proses infeksi yang paling umum adalah afiksasi. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita lihat definisi istilah yang sedikit menakutkan itu. Afiksasi adalah suatu proses morfologi atau proses pembentukan kata di mana imbuhan, misalnya prefix dan suffix, ditambahkan pada kata dasar untuk mengubah makna kelas kata atau makna gramatikalnya. Jadi, afiksasi mengacu pada proses penambahan huruf pada suatu kata dasar. Namun, tidak semua afiksasi bersifat infleksional. Infeksi bersifat unik karena harus menunjukkan perubahan makna gramatikal. Mari kita lihat dua kata berbeda yang telah melalui proses afiksasi. Satu merupakan contoh infleksi dan satu lagi tidak. Example first, imaginable, unimaginable. Second, it, idn't. In example first, we can see that the prefix "an" has been added to the base word imaginable to change its semantic meaning from something positive to negative.
Example second, on the other hand, uses the suffix "n" to show either the perfect aspect, as I have eaten two sandwich today, or the passive voice as the sandwich were eaten by me, but of which are grammatical change. Selanjutnya, jenis-jenis inflection. Yang pertama yaitu conjugation atau konjugasi. Istilah konjugasi mengacu pada infleksi kata kerja untuk menunjukkan tensi tata bahasa, aspek, suasana hati, suara, dan orang. Ketika membahas kata kerja, kita biasanya memulai dengan bentuk dasarnya. As to sing, to run, to drive, kemudian menambahkan infleksi pada dasar untuk menunjukkan makna gramatikal seperti kapan tindakan tersebut terjadi, siapa yang menyelesaikannya, status lengkap dari tindakan tersebut, dan banyak lagi. Dan jenis kedua yaitu declension atau deklinasi. Ini mengacu pada infleksi semua kelas kata, kecuali kata kerja. Ini dapat digunakan untuk menggambarkan bentuk jamak, posesif, kata sifat, komparatif, dan superlatif, dan banyak lagi. Selanjutnya kita membahas tentang materi morfofonemik. Untuk materi ini kita membahas mengenai dua pembahasan. Yang pertama tentang proses morfofonemik, dan yang kedua types of morfofonemik. Baik, kita menuju pada pembahasan pertama dulu, yaitu tentang proses morfofonemik. Nah, untuk ini terkait dengan proses afiksasi, ada istilah yang disebut proses morfofonemik. Fromkin 1990-141. Istilah proses morfofonemik berasal dari dua kata, yaitu morfem dan fonem. Kata morfofonemik mengacu pada variasi bentuk morfem karena pengaruh faktor fonetik atau kajian terhadap variasi tersebut, atau Longman. Dapat juga dikatakan morfofonemik adalah ilmu yang mengajari representasi fonemik morfem-morfem dalam lingkungan yang berbeda. Perlu diperhatikan di sini bahwa gambaran perubahan struktur fonemik dianalisis dari sudut pandang linguistik sinkronis, bukan diakronis. Nah, itulah dia tentang proses morfofonemik. Dan selanjutnya, types of morfophonemic. Pertama, proses loss of phoneme. Proses ini juga dikenal sebagai proses penghilang fonem. Terjadi ketika suara atau bunyi tertentu dalam suatu kata tidak diucapkan atau dihilangkan secara tidak sadar oleh penutur bahasa. Example, gonna dari going to, wanna dari went to, and let me dari let me. Dan types kedua yaitu additional of phoneme atau penambahan fonem. Proses ini juga dikenal sebagai epenthesis, terjadi ketika suara atau bunyi tambahan dimasukkan ke dalam suatu kata. Ini bisa terjadi karena pengaruh aksen regional, pengaruh bahasa asing, atau bahkan kesalahan dalam pengucapan. Example, athlete dari atlet, hamburger dari hamburger. Maksud dari contoh kedua itu seperti yang sudah dijelaskan tadi pada proses morfofonemik di bagian akhir, yang pada dari sudut pandang linguistik sinkronis, bukan diakronis. Nah, itulah dia dimaksud dengan contoh yang kedua, tipe kedua, additional of phoneme. Jadi, ini tuh misalnya tuh seperti pada bahasa Indonesia pada zaman dulu, soempa, dan sama zaman sekarang itu sumpah. Seperti juga pada tadi beberapa contoh atlet dari atlet. Nah, jenis terakhir yaitu simple consonant change atau perubahan konsonan sederhana. Nah, pada proses ini juga dikenal sebagai proses fonologis. Terjadi ketika suatu konsonan digantikan oleh konsonan lain dalam suatu kata. Ini bisa terjadi karena pengaruh dialek, perubahan seiring waktu, dan juga pengaruh dari bahasa asing. For example, first thing berkembang dari bahasa Inggris tengah tengken, and second ship dari bahasa Inggris tengah cheap. Dan materi terakhir kita membahas tentang compounding composition and types of composition. Sebelum kita menuju pada jenisnya, apa sih composition itu? Jadi komposisi adalah proses penggabungan dasar dengan dasar untuk mewadahi suatu konsep yang belum tertampung dalam sebuah kata. Seperti kita ketahui, konsep-konsep kehidupan kita banyak sekali.
sedangkan jumlah kosakata terbatas. Oleh karena itu, proses komposisi ini dalam bahasa Inggris merupakan satu mekanisme yang cukup penting dalam pembentukan dan pengayaan kosakata. Itulah dia pengertiannya, dan selanjutnya tentang jenisnya. Jenis pertama yaitu kalimat majemuk. Nah, ini secara terdiri dari klausa-klausa yang memiliki hubungan setara. Kata penghubung atau konjungsi yang biasanya digunakan pada kalimat majemuk setara adalah konjungsi koordinatif seperti and, or, but, dan konjungsi koordinatif lainnya. Dan jenis kedua yaitu kalimat majemuk rapatan. Nah, kalimat majemuk rapatan ini merupakan kalimat majemuk yang memiliki beberapa kalimat tunggal untuk dijadikan sebagai satu kalimat utuh. Biasanya kalimat ini akan dipisah atau digabung dengan menggunakan tanda baca koma. Konjungsi yang biasa digunakan pada kalimat majemuk rapatan antara lain and, also, dan lain-lain. Contohnya, she buys vegetable, she buys sugar, she buys rice. Kalimat ini dapat digabung menjadi she buys vegetable, sugar, and rice. Dan jenis terakhir yaitu kalimat majemuk bertingkat. Jadi kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang memiliki anak kalimat atau kalimat yang bertanggung pada kalimat lainnya dan induk kalimat, atau kalimat yang tidak bergantung pada kalimat manapun. Kalimat ini juga kerap disebut sebagai kalimat kompleks. Baik, itulah dia mengenai materi-materi yang sudah dibahas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.